F9 jangan senyum-senyum sendiri ya. Glek. Aileen sontak menelan ludahnya dengan susah payah ketika mendengar ucapan sang dosen. Rencananya seperti berantakan saat ini juga, bukannya dicium, sialnya Aileen malah ditantang untuk mencium. Jantungnya makin berdegup tidak karuan, apalagi ketika secara otomatis kedua matanya menatap ke arah bibir Pak Alan yang merah dan nampak tebal. Tidak. Aileen rasanya sampai ingin berteriak, geli sendiri saat membayangkannya. Sial, sial sial, maki Aileen di dalam hati. Aku tidak akan menciummu, tapi jika ingin menciumku silahkan, kata Alan lagi, dia mengikis jarak sampai hidung mereka yang mancung nyaris menempel. Aileen yang terkejut sampai memundurkan kepalanya dan lagi-lagi menelan ludah kasar. Kenapa? Takut. Karena itulah jangan kelewat batas, kata Alan lagi, sudah dia duga jika sebenarnya Aileen tidak akan pernah berani mencium dia. Hubungan mereka selama ini hanya sebatas hubungan profesional antara dosen dan mahasiswi. Sedikit pun tak ada percikan asmara, jadi ketika secara mendadak memiliki hubungan seperti ini mereka berdua sama-sama merasakan kecanggungan yang sama. Tapi Aileen memiliki tekad yang kuat untuk segera mengakhiri semuanya sementara Alan juga bertekad untuk tetap menjerat Aileen di sampingnya, apalagi alasannya jika bukan karena perjodohan yang tak pernah dia inginkan. Dan mendengar kata-kata sang dosen, membuat ego Aileen kembali meninggi. Pada akhirnya gadis cantik tersebut tersenyum miring. Aku atau bapak yang takut? Balas Aileen. Dahi Alan sampai berkerut saat mendengar pertanyaan itu. Selama ini Bapak tidak pernah terlibat dengan seorang wanita, sekarang aku sangat yakin jika sebenarnya Bapak sedang gugup. Bapak pasti takut tidak akan bisa berhenti menyentuhku ketika kita sudah berciuman, iya kan? Balas Aileen lagi, meskipun dia belum pernah memiliki hubungan dengan seorang pria tapi untuk hal-hal seperti ini Aileen sudah banyak tahu. Sebuah pengetahuan yang tidak perlu dia pelajari, naluri yang semakin dewasa telah membuatnya mengerti. Alan masih terdiam, ingin tahu sejauh mana Aileen akan bertindak. Dan setelah mengucapkan semua kata itu, Aileen pun secara perlahan mengikis jarak. Menunjukkan pada sang dosen seolah dia tak akan pernah mundur, bahwa dia akan mencium bibir sang dosen apapun yang terjadi. Meskipun di dalam hati sebenarnya Aileen merasa takut sekali, dia memang tahu semua materi, tapi tidak dengan prakteknya. Sedangkan Alan tak ingin lagi menutup mata, dia justru menatap begitu dalam kedua mata Aileen yang nampak gusar. Sampai akhirnya Aileen benar-benar menempelkan bibirnya pada bibir sang dosen. Dek. Jantung Aileen seperti berhenti berdetak saat itu juga, tubuhnya berdesir dengan aliran darah yang terasa mengalir lebih cepat. Tak sanggup berlama-lama, jadi dia segera menarik diri. Sudah puas? Tanya Alan. Sumpah, Aileen benci sekali pria ini. Jadi untuk meluapkan semua kebenciannya akhirnya Aileen menggigit lengan sang dosen. Dia gigit dengan sangat kuat. Pauh. Sakit Aileen. Pekik Alan, tapi bukannya mendorong tubuh Aileen, dia justru memeluk tubuh sang mahasiswi dengan erat. Di atas sofa itu mereka justru terlihat saling memeluk dengan mesra, padahal aslinya sedang bertarung. Aileen. Lenganku bisa terluka. Biar saja. Itu ciuman pertamaku. Maki Aileen, namun hanya mampu dilakukan di dalam hati, sementara yang dia tunjukkan hanyalah menatap sang dosen dengan tatapan tajam. Astaga, ini sakit sekali Aileen, bisa-bisa lenganku infeksi, kata Alan. Saat Alan melihat lengannya Aileen pun melihat juga, ternyata ada noda merah di sana. Saat ini Alan memang hanya menggunakan kemeja putih panjang, sementara jasnya masih berada di kantor bawah. Aileen sontak terkejut sendiri, tak menyangka jika gigitannya akan benar-benar menyebabkan luka. Ya ampun Pak, kenapa bisa berdarah? Tanya Aileen. Kamu tanya. Balas Alan. Aku tidak sengaja. Ambil kotak obat. Di mana? Laci. Alan menunjuk lemari di ujung sana, Aileen sontak berlari dan mengambil kotak obat tersebut. Dia yang membuat luka dan kini dia yang mengobatinya. Membekas jelas bekas-bekas giginya di lengan itu dan ada 2 gigitan yang sampai terluka. Maaf Pak, Bapak sih tidak membalas ciumanku,
aku kan jadi kesal, ucap Aileen, entah kenapa dia menggunakan alasan itu untuk meminta maaf. Aileen tak terpikirkan alasan yang lain. Alan diam saja, membiarkan tangannya diobati oleh yang melukai. Terakhir Aileen memasang plester luka di sana. Makanlah, sebentar lagi jam istirahat habis, kata Alan. Bapak tidak makan. Aku nanti saja. Kenapa? Tidak usah banyak tanya. Mau aku suapi? Aileen. Kenapa sih marah-marah terus? Kalau mau putus bilang saja. Alan membuang nafasnya kasar, telinganya memang terasa ingin pecah, tapi hingga kini dia masih mampu untuk bersabar. Makanlah, ya. Ucap Alan lagi, dengan asap yang mulai muncul perlahan di atas kepalanya. Alan ingin menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya agar tenang. Bersama dengan Aileen seperti ini terasa tak mudah baginya sekarang. Bukan saja emosinya yang terpancing, namun hasrat di dalam dirinya juga. Memang benar apa kata Aileen, dia telah lama tidak memiliki hubungan dengan wanita. Jadi ketika Aileen menggodanya, Alan begitu mudah untuk terangsang. Bapak mau kemana? Tanya Aileen ketika Alan sudah berdiri. Kamar mandi. Mau ikut? Balas Aileen dengan cepat. Kamu mau apa ikut denganku ke kamar mandi? Bapak sendiri mau apa? Astaga, kepala Alan rasanya benar-benar pecah. Pada akhirnya dia mengurungkan niat untuk ke kamar mandi dan kembali duduk di samping Aileen. Sekarang apa lagi yang kamu inginkan dariku? Tanya Alan, suaranya dingin sekali, nampak jelas jika dia sedang kesal. Tapi bukannya merasa takut, Aileen justru tersenyum. Ayo makan sama-sama, ajak Aileen. Dia makan lebih dulu lalu menyuapi sang dosen. Alan seperti tak punya pilihan untuk menolak, jadi dia membuka mulutnya dan menerima suapan dari Aileen. Awalnya memang ada perasaan kesal di dalam hati Alan, namun lambat laun perasaan itu hilang dengan sendirinya. Sampai tak sadar dia lebih dulu membuka mulut sebelum Aileen siap untuk menyuap. Aileen juga begitu, awalnya dia lakukan karena terpaksa. Lama-lama terbiasa mencari mulut Pak Alan untuk disuapi makanan. Sampai akhirnya 2 porsi makan siang itu habis oleh mereka berdua. Nanti pulangnya antar aku, ucap Aileen. Iya, balas Alan langsung setuju. Aku kembali ke meja kerjaku dulu ya. Pamit Aileen pula dan Alan mengangguk. Bapak tidak ingin menciumku lebih dulu. Tawar Aileen lagi dan kali ini Alan menggeleng. Kalau aku yang cium boleh. Astaga, batin Alan. Untuk pertanyaan itu Alan tidak menjawab sepatah kata pun. Namun Aileen benar-benar mengikis jarak dan kembali menempelkan bibir mereka berdua. Ingat ya, hanya menempel, tapi bagi Aileen ini tetaplah ciuman. Kap. Tubuh Aileen terasa merinding saat dia keluar dari ruangan sang dosen. 2 ciuman yang dia berikan pada Pak Alan rasanya tak mampu Aileen lupakan. Selalu mampu membuat tubuhnya berdesir seperti ini. Sampai-sampai Aileen merasa basah di bawah sana, ingin pipis dan membersihkan tubuhnya sebersih-bersihnya. Hi. Benar-benar menjijikkan, kesal Aileen, dia berlari menuju kamar mandi terdekat. Saat kembali ke meja kerja, sudah ada Nora dan William di sana. Aileen telat 2 menit, membuat Nora menatap remeh pada musuh bebuyutannya tersebut. Hari pertama saja Aileen sudah membuat ulah, dia yakin belum 1 tahun Aileen bekerja di sini tapi nona muda tersebut sudah dipecat secara tidak terhormat. Nora sudah bisa menilai bahwa Aileen bekerja di perusahaan ini karena William, jika bukan karena itu tak seharusnya Aileen bekerja di sini sementara keluarganya sendiri pun memiliki perusahaan properti. Jam 5 sore para karyawan mulai meninggalkan meja kerja mereka masing-masing, ada pula beberapa karyawan yang mengambil lembur untuk mengejar deadline. Aileen yang sudah janjian dengan sang dosen untuk pulang bersama jadi memilih untuk keluar paling akhir. Aileen lantas pura-pura sibuk sendiri, belum ingin beranjak dari meja kerjanya. Aileen, apa yang kamu kerjakan? Ayo kita pulang, ajak William, tidak ada Nora di antara mereka berdua. Nora sudah pergi lebih dulu karena dia memiliki janji temu dengan Sheila. Pulanglah lebih dulu Will, aku masih menunggu kakakku, kami akan pulang bersama,
jawab Aileen, sejujurnya dia masih menjaga jarak pada pria tersebut. Pria yang kini tampilannya benar-benar berubah, terkadang Aileen justru merasa dia tidak mengenal William. Baginya William yang sesungguhnya adalah William yang menggunakan kacamata dan nampak culun, bukan William yang saat ini. Apa masih lama? Katakan padanya bahwa kamu akan pulang denganku, balas William. Tidak, mungkin 10 menit lagi sampai. Kamu pulanglah lebih dulu. Kalau begitu aku akan temani kamu menunggu. Tidak usah Will, pergilah. Kenapa? Kamu tidak merasa nyaman? Sejujurnya iya, sebelumnya kita juga tidak terlalu akrab kan. Jadi lebih baik seperti dulu saja, kita hanya akan bekerja secara profesional di sini, balas Aileen yang tak ingin basa-basi, dia bahkan menatap dengan sorot matanya yang serius. Memang seperti inilah Aileen, terkadang dia terlihat begitu dingin. Seperti tak mudah disentuh. Namun sikap Aileen seperti inilah yang membuat William makin mengaguminya. Aileen tak pernah berubah, tak peduli meski dia cupu ataupun tidak. Diam-diam William tersenyum kecil sekali, sampai Aileen sendiri tak mampu menyadarinya. Baiklah, aku akan pergi lebih dulu. Tapi kurasa kita tidak bisa seperti dulu lagi, karena aku ingin kita jadi teman yang dekat, balas William, dia mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Sebuah benda kecil yang kemudian dia ulurkan pada Aileen. Menunggu pasti membosankan, aku punya permen stroberi untukmu. Tadi aku ambil di kantin, ucap William. Sebuah permen dengan bungkus merah muda dia berikan pada Aileen dan gadis tersebut tak punya pilihan untuk menolak. Aileen menerimanya tanpa protes sedikit pun. Terima kasih, kata Aileen dengan suara yang terdengar datar. Tapi seperti itu saja sudah membuat William merasa puas. William mengangguk dengan senyumnya yang terukir lebar. Aku pergi dulu, sampai bertemu besok pagi, pamit William. Aileen hanya mengangguk saja, dia tidak sadar jika sejak Alan terus memperhatikan pembicaraannya dengan William. Di kursi kerjanya Alan tak sengaja melihat ke arah Aileen, siapa sangka gadis itu justru tengah terlibat pembicaraan intim dengan William. Karena Aileen pernah berkata akan menjadikan William kekasihnya, jadi kini Alan tak bisa memalingkan wajah. Dia justru menebak-nebak sendiri apa yang sedang dibicarakan oleh kedua orang itu. Jujur saja penampilan William yang sudah berubah membuat Alan pun terkejut dan kini makin terkejut ketika melihat kedekatan William dan Aileen. Apa sebenarnya mereka memiliki hubungan? Gumam Alan. Siang tadi dia menciumku sampai 2 kali dan sore ini dia menggoda pria lain, ucap Alan lagi. Entah kenapa dia merasa tak suka dengan tindakan Aileen tersebut. Alan lantas mematikan komputernya dengan kasar. Di luar mulai nampak sepi dan akhirnya Alan keluar. Aileen yang melihat pergerakan sang dosen pun langsung mengikuti, sampai akhirnya mereka berdiri di depan pintu lift hanya berdua saja. Apa kamu dan William memiliki hubungan? Tanya Alan langsung, dia paling tak suka memendam pertanyaan. Hah? Balas Aileen, bingung sendiri dengan pertanyaan tersebut. Selama jadi kekasihku jangan menggoda pria lain, balas Alan lagi, yang tak ingin Aileen terlibat dengan banyak pria. Bagaimanapun kini Aileen adalah kekasihnya, jadi Aileen hanya boleh terlibat dengannya. Memangnya siapa yang aku goda? Tanya Aileen. Alan belum sempat menjawab, namun pintu lift sudah terbuka. Jadi pria itu langsung masuk dan Aileen mengikuti. Aku menggoda siapa? Perasaan yang aku goda cuma bapak, balas Aileen lagi. Sumpah, tak terbesit nama William di dalam benaknya. Karena baginya memang William bukan siapa-siapa. William tak pernah mengusik hidupnya seperti Pak Alan. Dan mendengar penjelasan Aileen itu, Alan jadi terdiam. Mempertanyakan juga pada dirinya sendiri kenapa jadi seperti ini. Kenapa dia sampai menuntut Aileen dengan berlebihan. Tidak mungkin aku cemburu, batin Alan.